Saat pertama penginstalan Ubuntu, maka muncul pilihan bahasa. Kita escape saja dengan menekan tombol escape. Kemudian masuk ke dalam menu instalasi Linux Ubuntu. Bila kita ingin menginstal Ubuntu, maka kita pilih menu install Ubuntu. Kemudian kita tekan tombol enter. Saat ini Ubuntu sedang melakukan loading. Proses ini berlangsung selama beberapa menit. Setelah itu muncul halaman welcome, juga dengan sekalian pemilihan bahasa untuk instalasi. Kita pilih bahasa Inggris, lalu kita klik tombol forward untuk melanjutkan proses instalasi. Kemudian muncul halaman untuk melakukan pengaturan region dan city. Untuk region, kita pilih Asia, dan city-nya kita pilih kota Jakarta. Lalu klik tombol forward untuk melanjutkan proses instalasi. Kemudian muncul halaman keyboard layout. Kita pilih saja yang suggested option USA. Lalu kita klik tombol forward untuk melanjutkan proses instalasi. Setelah itu muncul halaman untuk memulai proses partisi pada hard disk. Pada bagian ini ada dua pilihan, yaitu use the entire disk dan specify partition manually. Untuk bagian ini kita pilih yang specify partition manually untuk membuat partisi secara manual sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Setelah itu kita klik tombol forward untuk melanjutkan proses instalasi. Setelah itu muncul halaman untuk memulai melakukan partisi pada hard disk. Untuk memulai melakukan partisi pada hard disk, maka kita klik pada bagian kapasitas hard disk yang tersedia. Kemudian kita klik tombol new partition. Setelah itu muncul kotak untuk memulai melakukan partisi pada hard disk. Pada kotak ini ada beberapa macam informasi, yaitu ada type for the new partition. Pada bagian ini ada dua pilihan, yaitu primary dan logical. Partisi primary merupakan partisi utama pada hard disk yang memuat sejumlah file data. Fungsi dari partisi primary ini juga sebagai partisi yang pertama kali diakses komputer untuk booting. Sedangkan partisi logical merupakan partisi sampingan yang terdapat partisi extended. Partisi logical mampu menampung berbagai macam file data. Untuk partisi yang pertama,
maka kita pilih yang partisi primary. Pada bagian new partition size in megabyte, kita tentukan jumlah kapasitas dari partisi yang akan kita buat, yaitu kita tentukan sebesar 10.000 megabyte atau sekitar 10 gigabyte. Kemudian ada location for the new partition. Ada dua pilihan, yaitu beginning dan end. Untuk partisi yang utama kita pilih yang beginning. Setelah itu ada pilihan use as. Pada pilihan use as ini ada beberapa macam pilihan, yaitu extended 3, extended 4, extended 2, Razer FS, GFS, XFS, FAT16, FAT32, dan swap area. Extended 2 merupakan tipe standar file system pada Linux. Sedangkan Extended 3 merupakan suatu journalet file system. Journalet file system didesain untuk membantu melindungi data yang ada di dalamnya. Dengan adanya journalet file system, maka kita tidak perlu lagi untuk melakukan pengecekan kekonsistensian data, yang akan memakan waktu yang sangat lama bagi harddisk yang berkapasitas besar. Extended 3 merupakan hasil perbaikan dari Extended 2 dengan menambahkan berbagai macam keunggulan. Pada Linux Ubuntu versi 9.04 ini terdapat jenis file system baru, yaitu Extended 4, yang merupakan perbaikan dari Extended 3. Extended 4 ini memiliki kelebihan, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk booting kernel Linux image-nya lebih cepat atau lebih singkat. Untuk itu kita pilih yang Extended 4. Kemudian ada bagian one point. Ada pilihan garis miring yang sering diidentikan dengan root. Root merupakan direktori untuk user root, yaitu user khusus dengan privilege atau hak akses hampir tak terbatas, sama dengan administrator. Kemudian ada boot. Boot merupakan berisi file-file yang digunakan untuk booting Linux termasuk kernel image. Kemudian ada home. Home merupakan berisi direktori-direktori yang merupakan direktori home untuk user biasa dan aplikasi tertentu. Kemudian ada temp atau tmp yang merupakan berisi file-file sementara yang dibutuhkan sebuah aplikasi yang sedang berjalan. Kemudian ada user atau USR, yaitu berisi library, binary, dokumentasi, dan file lainnya hasil instalasi user. Juga ada var, yaitu berisi file-file log, mailbox, dan data-data aplikasi. Pada bagian ini, untuk partisi yang pertama kita pilih yang slash atau root sebagai main point-nya. Kemudian kita klik tombol OK. Setelah itu kita akan membuat partisi swap. Kita klik pada bagian free space, kemudian kita klik tombol new partition. Pada type for the new partition, dia secara otomatis akan men-setting sebagai partisi logical.
Kemudian pada new partitionnya kita isikan sisa dari kapasitas hard disk yang kita miliki. Kemudian pada location for the new partition kita set sebagai beginning. Kemudian pada use as nya kita pilih dengan format swap area. Partisi swap digunakan untuk mendukung virtual memory. Dengan kata lain, data yang ditulis ke dalam partisi swap akan dilakukan apabila kapasitas dari memori utama atau RAM pada sistem operasi Linux sudah tidak cukup lagi untuk mengeksekusi suatu proses. Kemudian kita klik tombol OK. Setelah selesai membuat partisi pada hard disk, kemudian kita klik tombol forward untuk melanjutkan proses instalasi. Kemudian muncul halaman untuk mengisikan nama user. Kita isikan saja dengan nama D3MI. Kita bisa mengisikan password. Sebagai contoh kita masukkan passwordnya matematika. Kita masukkan password sekali lagi, matematika. Lalu kita klik tombol forward untuk melanjutkan proses instalasi. Setelah semuanya selesai, maka kita siap untuk melakukan proses instalasi dengan mengklik tombol install. Saat ini Ubuntu sedang melakukan installing system. Proses ini berlangsung beberapa menit sampai mencapai 100%. Proses installing sudah mencapai sekitar 50%.
Proses instalasi sudah mencapai sekitar 94%. Kemudian muncul pemberitahuan bahwa instalasi Ubuntu telah selesai. Kemudian kita klik tombol Restart Now. Ubuntu sedang melakukan proses restart. Kita tekan tombol Enter untuk continue. Setelah selesai melakukan restart, kemudian saat PC kembali menyala, muncul kotak untuk memasukkan username. Username-nya adalah username yang telah kita masukkan tadi, yaitu D3MI. Kemudian kita tekan tombol Enter untuk melanjutkan. Kemudian muncul kotak untuk memasukkan password, yaitu passwordnya yang telah kita masukkan tadi, matematika. Kemudian tekan tombol Enter untuk melanjutkan. Setelah semuanya selesai, maka instalasi Linux Ubuntu versi 9.04 dengan codename Jaunty Jackalope telah selesai. Linux Ubuntu siap untuk digunakan.